Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia, karena itu dapat meningkatkan sistem imunitas kita saat ini. Baik, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi interaksi obat dan makanan. Kami terdiri dari 8 orang, yang terdiri dari Sylvia Nuraini, Esti Veronica, Umi Masrifah, Zahratul Mawadah, Alif Akbar, Rika Sri Yuniati, Erma Dewiarti, dan terakhir Yunika Milasari. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan interaksi antara obat dengan makanan. Yang pertama yaitu kale dan brokoli yang merupakan sumber vitamin K. Jika berinteraksi dengan pengencer darah, contohnya warfarin, maka makanan yang kaya akan vitamin K dapat mengurangi efektivitas pengenceran darah. Yang kedua yaitu jeruk bali. Jika berinteraksi dengan obat statin seperti atorvastatin, lovastatin, simvastatin, maka contohnya seperti jeruk bali akan dapat menambah level statin dalam tubuh sehingga meningkatkan efek samping statin. Yang ketiga, buah pisang yang merupakan sumber potasium. Jika berinteraksi dengan obat AC inhibitor seperti captopril, enalapril, dan lisinopril, maka hasil interaksinya yaitu AC inhibitor menambah kadar potasium dalam tubuh, dan jika terlalu banyak potasium dapat menyebabkan detak jantung yang tidak teratur dan jantung yang berdebar. Selanjutnya yaitu kacang kenari dan tepung kedelai yang merupakan sumber tinggi serat. Jika berinteraksi dengan obat tiroid seperti levotiroxin, maka hasil interaksinya makanan tinggi serat dapat mencegah tubuh dari penyerapan obat tiroid. Jadi obat tiroidnya kurang efektif. Kemudian dalam produk susu yang merupakan sumber kalsium, jika berinteraksi dengan obat antibiotik quinolone seperti ciprofloxacin, levofloxacin, maka hasil interaksinya kalsium dapat mengurangi level antibiotik tersebut dalam darah. Maka disarankan untuk menghindari makan produk susu dan produk yang diberkaya sumber kalsium saja. Selanjutnya yaitu salami dan keju tua yang merupakan sumber tiramin. Jika berinteraksi dengan obat antibiotik oxazolidinone seperti linezolid, obat MAOI tipe antidepresan seperti peneizin, maka hasil interaksinya jika diet kaya tiramin obat-obatan tertentu dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba dan berbahaya. Interaksi makanan dan obat. Yang pertama, sebagai antasid, yaitu contoh obatnya kalsium karbonat yang digunakan sebagai suplemen kalsium. Makanan yang harus dihindari ketika mengkonsumsi obat tersebut yaitu dedak dan roti gandum. Yang kedua, sebagai antibiotik. Contoh obatnya erythromycin dan penisilin. Makanan yang harus dihindari sirup jeruk, cola, dan makanan lainnya. Yang ketiga, tetrasiklin. Sumber makanan yang harus dihindari yaitu sumber makanan yang mengandung kalsium. Yang keempat, antikoagulans. Contoh obatnya warfarin atau coumadin. Makanan yang harus dihindari yaitu sayur dengan tinggi vitamin K. Yang terakhir, MAO inhibitors. Sumber makanan yang harus dihindari yaitu sumber makanan yang mengandung zat tiramin. Selanjutnya, ginseng. Selain bermanfaat, ternyata ginseng juga bisa berbahaya. Ternyata ginseng dapat meningkatkan tekanan darah jika dikonsumsi oleh pasien
penderita hipertensi. Kemudian, ginseng jika dikonsumsi bersama obat koagulan dapat meningkatkan risiko pendarahan. Selain itu, ginseng merupakan stimulansia. Jika dikonsumsi bersama kafein, dapat menyebabkan insomnia dan dapat mengganggu siklus menstruasi. Ginseng juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi wanita hamil dan ibu menyusui. Perkenalkan, nama saya Zara. Saya akan menjelaskan PPT tentang valerian dan kava. Valerian ini menyebabkan tidur dengan pengobatan anti kejang seperti obat bius. Contohnya fenobarbital dan fetobarbital. Valerian ini perpanjangan dari anestesia dengan obat bius. Selanjutnya, kava. Kava dapat menghasilkan rasa sedih dengan obat bius dan benzodiazepin. Kava ini berkontraindikasi dengan obat-obatan hepatotoksik dan alkohol. Kava efisiensi dari obat Parkinson atau yang biasa disebut dengan L-dopa. Oke, next slide yaitu tentang clove buds atau kuncup cengkeh. Cengkeh mengandung senyawa eugenol yang dapat memperlambat pembekuan darah sehingga akan meningkatkan risiko pendarahan jika dikonsumsi dengan obat pengencer darah seperti warfarin dan heparin dan obat golongan NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory drugs yaitu obat non-steroid anti-inflamasi yang umum digunakan untuk mengobati gangguan muskuloskeletal seperti aspirin, diklofenak, ibuprofen, dan lain-lain. Selain itu, pada anak-anak penderita epilepsi, cengkeh dapat mengurangi efek obat anti-epilepsi sebagai phenytoin yang membahayakan bagi organ hati. Next, kita membahas tentang interaksi antara turmeric atau kunyit dengan obat-obatan. Kunyit dapat meningkatkan aktivitas dari obat antasida. Obat antasida adalah obat yang digunakan untuk menetralkan kadar asam di lambung. Sebagai contoh, lansoprazol dan lain sebagainya. Selain itu, kunyit juga dapat meningkatkan risiko pendarahan jika dikonsumsi bersama obat pengencer darah seperti warfarin dan heparin. Dan juga dapat menyebabkan risiko gula darah rendah atau hipoglikemi jika dikonsumsi dengan obat antidiabetes. Selanjutnya ada grape juice atau jus anggur. Jus anggur dapat meningkatkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati pada manusia. Bioavailabilitas adalah jumlah relatif atau persentase dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, serta kecepatan peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Jus anggur juga dapat meningkatkan absorpsi gastrointestinal dan meningkatkan bioavailabilitas obat golongan statin, yaitu obat-obat yang digunakan untuk mengendalikan kolesterol dengan cara menurunkan LDL dan menaikkan HDL. Salah satu contohnya seperti levostatin. Jus anggur juga dapat menurunkan total body metabolic rate. Selanjutnya yaitu bromelain. Bromelain merupakan enzim yang terdapat pada buah nanas. Jadi mengkonsumsi buah nanas bersamaan dengan mengkonsumsi obat tertentu dapat menimbulkan efek sebagai berikut, yaitu dapat meningkatkan pendarahan dengan antikoagulan. Antikoagulan di sini adalah jenis obat untuk menghambat kerja vitamin K. Contohnya yaitu mereknya warfarin. Di sini kita tahu vitamin K dalam tubuh dapat membantu proses pembekuan darah. Jadi misalkan kita minum obat tersebut bersamaan dengan konsumsi buah nanas akan menimbulkan reaksi yaitu meningkatkan pendarahannya.
Selanjutnya dapat menimbulkan efek antibiotik. Kita tahu efek antibiotik bisa saja sakit perut, mual, demam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja 5-fluoroasil dan vincristin. Itu merupakan obat yang dikonsumsi oleh orang yang sedang kemoterapi. Selanjutnya yaitu cayenne atau cabai merah. Cabai merah dapat menimbulkan interaksi jika dikonsumsi bersamaan dengan obat tertentu. Interaksinya yaitu dapat menimbulkan pendarahan dengan obat antikoagulan. Obat antikoagulan atau antitrombosit berinteraksi dengan kapsikum. Contohnya warfarin tadi. Kapsikum di sini merupakan genus pada salah satu tumbuhan dan buah, termasuk golongan cabai-cabean. Cabai-cabean merupakan kelompok genus kapsikum. Kapsikum meningkatkan penyerapan teopilin pada tubuh dan juga meningkatkan efek samping dari teopilin. Teopilin di sini merupakan obat asma, bronkitis, dan lain sebagainya. Jadi misalkan meminum obat teopilin bersamaan dengan mengkonsumsi cabai merah akan meningkatkan penyerapan teopilin tersebut, meningkatkan efek sampingnya. Efek sampingnya yaitu seperti diare, sakit perut, sakit kepala, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu obat-obatan untuk tekanan darah tinggi, yang di dalamnya ada S inhibitor berinteraksi dengan kapsikum juga. Jadi untuk obat-obatan tekanan darah tinggi itu berinteraksi dengan kapsikum. S inhibitor di sini merupakan obat yang berfungsi melemaskan pembuluh darah. Jadi interaksinya yaitu mengurangi kemanjuran dari obat tersebut, obat tekanan darah tinggi tersebut. Dan selanjutnya bisa jadi memungkinkan untuk meningkatkan efek samping kokain termasuk serangan jantung dan bisa juga ke kematian. Selanjutnya yaitu peppermint atau yang biasa kita sebut dengan daun mint. Jadi terdapat beberapa reaksi yang dapat ditimbulkan akibat minum obat bersamaan dengan konsumsi daun mint, atau biasanya kita menjumpainya di beberapa garis makanan dan infused water. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka akibatnya yaitu peppermint akan menurunkan metabolisme siklosporin. Nah, siklosporin di sini adalah golongan obat imunosupresan yang biasanya digunakan untuk menekan potensi tubuh menolak organ setelah transplantasi. Transplantasi hati, ginjal, jantung, dan sebagainya. Dan obat ini juga digunakan untuk mengobati penyakit peradangan kronis dan autoimun seperti rheumatoid arthritis, psoriasis, atau sindrom nefrotik. Di sini Neoral dan Sandimun adalah contoh merek obatnya. Dan beberapa obat yang diubah oleh hati termasuk Elavil, haloperidol, ondansetron, propanolol, teopilin, verapamil, dan yang lain sebagainya. Obat tersebut diubah oleh hati atau sitokrom P450 2C19, yaitu suatu kompleks enzim yang berperan dalam metabolisme beberapa jenis obat. Dan di sini ada tamarin atau biasa kita sebut dengan asam jawa. Jadi konsumsi asam jawa bersamaan dengan obat tertentu yaitu aspirin dan ibuprofen dapat meningkatkan bioavailabilitas obat tersebut. Jadi mengkonsumsi asam jawa bersamaan dengan aspirin dan ibuprofen akan mempercepat bahan aktif dalam obat tersebut terserap. Halo teman-teman, saya Rika Sriuniati, bisa dipanggil Rika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang garlic, ginger, dan cinnamon. Nah, garlic ini selain untuk bumbu dapur, bawang putih ini juga dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik alami dalam tubuh. Nah,
Banyak orang, banyak masyarakat di sekitar kita yang menggunakan bawang putih juga untuk pengobatan, misalnya buat pencegahan penyakit jantung dan lain-lain. Dan juga bawang putih ini juga bisa menurunkan tekanan darah dan toksisitas protease inhibitor seperti ritonavir, inenavir, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya jahe atau ginger. Jahe ini dapat meningkatkan peredaran darah dengan koagulasi dan menurunkan efek antasid. Nah, selain itu jahe juga bisa menurunkan gula darah. Interaksi jahe juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Begitu banyak manfaat dari jahe ya. Selanjutnya cinnamon atau kayu manis. Nah, mengkonsumsi kayu manis bersamaan dengan obat diabetes ini justru malah menyebabkan gula darah yang terlalu rendah. Jadi tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat diabetes bersamaan dengan konsumsi kayu manis. Beberapa obat yang digunakan untuk diabetes yaitu glimepiride atau Amaryl, glyburide, diabeta, glinesa, prestab, micronase, insulin, pioglitazone atau Actos, rosiglitazone atau Avandia, dan lain-lain. Penurunan efektivitas fluohuinolone, peningkatan resiko toksisitas foto dengan tetrasiklin. Nah, obat yang berinteraksi dengan cinnamon ini juga dapat membahayakan hati. Obat tersebut yaitu miodaron, carbamazine atau tegretol, isoniazid, methotrexate atau reumatrek, metildopa, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Berikutnya tentang ginkgo biloba. Aktivitas farmakologi dari biloba didasarkan pada kemampuannya sebagai antioksidan dan inhibitor agregasi platelet. Ini biasa digunakan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan aliran darah. Ginkgo biloba juga mempunyai efek samping yaitu perdarahan spontan karena pemakaiannya. Perlu hati-hati adanya interaksi dengan obat antikoagulan. Pasien yang mengkonsumsi garlic, vitamin E, warfarin, dan acetosal atau obat-obat lain dengan efek antiplatelet atau antikoagulan perlu berhati-hati terhadap potensi interaksi dengan produk ginkgo biloba. Pasien yang mengkonsumsi ginkgo biloba ini harus menginformasikan pada dokter bila terjadi perdarahan yang tidak biasa, sakit kepala yang tiba-tiba, dan gangguan penglihatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang black peppers atau lada hitam. Lada hitam maupun lada putih mempunyai efek yaitu mengurangi kecepatan hati untuk memecah beberapa obat seperti lovastatin, ketoconazole, itraconazole. Lada hitam juga mempunyai reaksi yaitu mengurangi kerja dari obat antasid. Dan lada hitam secara utama menunjukkan adanya interaksi dan meningkatkan awesi obat seperti pada obat phenytoin, carbamazepine, propanolol, rimfapin, dan theophylline. Slide selanjutnya yaitu tentang green tea.
Teh hijau mengandung antioksidan polifenol yang membantu memperbaiki kerusakan sel dan melindungi terhadap beberapa penyakit. Tapi ada beberapa senyawa dalam teh hijau berinteraksi dengan obat-obatan, salah satunya yaitu kafein. Lalu, jika menggabungkan teh hijau dengan obat flu atau produk penurun berat badan, maka dapat terjadi lonjakan tekanan darah dan beresiko perdarahan pada otak. Teh hijau sendiri juga dapat memperlambat pembekuan darah. Jadi, sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat yang menghambat pembekuan seperti warfarin, ibuprofen, atau aspirin.